Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nala Rati dari kelas 12 MIA 2. Menegakkan hukum adalah tujuan utama dalam pelaksanaan kehidupan masyarakat di negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi hukum. Keberhasilan penegakan hukum di negeri ini sangat ditentukan oleh peran aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum. Salah satunya adalah advokat. Peran advokat berperan untuk memastikan bahwa hak-hak seorang tersangka, terdakwa, dan terpidana tidak dilanggar. Advokat bertindak sebagai penyeimbang terhadap upaya paksa yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum. Peran advokat ini menjadi penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang advokat dalam penegakan hukum menurut Undang-Undang Advokat. Penegakan hukum adalah tujuan utama dalam pelaksanaan kehidupan masyarakat di negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi hukum. Sebagai sebuah profesi di bidang hukum, secara fungsional, advokat dituntut untuk memiliki suatu keahlian khusus di bidang hukum sekaligus memahami secara mendalam mengenai ruang lingkup, tugas, dan fungsi utama profesi advokat. Dalam pasal 24 ayat 1, Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Makna berdasarkan Undang-Undang Advokat sudah jelas menyiratkan bahwa kedudukan advokat dalam sistem penegakan hukum adalah sebagai penegak hukum dan profesi terhormat. Namun, lebih jauh lagi, apakah benar makna penegak hukum bagi advokat sama halnya dengan penegak hukum bagi polisi, jaksa, dan hakim? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, untuk lebih lugas pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Advokat tidak merinci dengan lebih jelas mengenai kewenangan advokat sebagai penegak hukum. Sekian dari saya, penjelasan dari peranan advokat dalam penegakan hukum menurut Undang-Undang Advokat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka selain pelaku kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman wajib mendukung keterlaksanaan kekuasaan kehakiman yang benar-benar merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Undang-Undang Advokat. Oleh sebab itulah, sudah menjadi sebuah kewajiban bagi advokat agar benar-benar merenungkan kembali apa itu etika profesi hukum yang akhirnya terjawab dalam kode etik profesi hukum advokat. Etika profesi ini sangat berkaitan dengan tingkah laku seorang dalam pengambilan keputusan moral untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum bagi masyarakat dengan keterlibatan penuh sebagai bentuk pelayanan penegakan hukum. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davis Permantio Yuda. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang peranan hukum advokat. Hal positif yang juga akan memberikan kemungkinan langkah hukum bagi advokat terhadap penegakan hukum lain yang melanggar hukum dan undang-undang, sekaligus akan memperkokoh peranan dan kewenangan advokat dalam upaya penegakan hukum. Karena dalam setiap proses hukum, baik perdata, pidana, tata usaha negara, dan lainnya selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya sebenarnya setara dengan penegak hukum lainnya. Urgensi kewenangan advokat dalam sistem penegakan hukum ini menjadi sangat penting guna menjaga independensi advokat dalam menjalankan profesinya, sekaligus untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum yang lain. Mengingat profesi advokat dan organisasi advokat telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam Undang-Undang Advokat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Bagaskara dari kelompok 4, yang mana saya akan membahas tentang advokat sebagai penegak hukum. Yang mana dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Advokat memberikan tugas status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sayangnya, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Advokat tidak merinci dengan lebih jelas mengenai kewenangan advokat sebagai penegak hukum. Dan memang kita akui bahwa ada semacam kontradiksi dalam status advokat sebagai penegak hukum. Karena di satu sisi seorang advokat harus membela kepentingan klien dan di sisi lain advokat menyandang predikat penegak hukum. Maka untuk menyikapi kontradiksi itu ada konsekuensi yang jelas bagi seorang advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu advokat tidak boleh membela kepentingan klien secara membabi buta karena alasan bahwa advokat harus menegakkan hukum. Karena itulah pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Advokat mengenai status advokat sebagai penegak hukum seharusnya lebih merinci tugas dan fungsi advokat demi kejelasan dalam memperkuat kewenangan seorang advokat. Sekian dari saya, terima kasih.